Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Romla Ulfaika. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 tahun 2020 Puslatbang KDOD NDH 31 asal institusi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum kegiatan pembelajaran kami yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 18 Juni 2020 yang bertemakan anti korupsi. Kegiatan pembelajaran ini dimentori oleh Bapak M.H. Rahmadi dan ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan atau dapat saya simpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kami hari ini. Yang pertama yaitu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang mana korupsi di sini diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Teman-teman, ketika kita melakukan atau melakukan tindak pidana korupsi, maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa kita telah melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum. Mengapa? Karena tindak pidana korupsi itu sudah diatur dalam undang-undang negara kita. Ada beberapa peraturan yang melandasi mengapa kita tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini berisi bahwa tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Peraturan pertama ini jelas menyebutkan bahwa ketika tindakan berupa misalkan memperkaya diri sendiri, merugikan negara, itu masuk dalam kategori tindak korupsi dan sudah pasti ada hukuman atau ada aturan yang menjerat bagi pelakunya. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan dalam undang-undang ini terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam peraturan ini dijelaskan atau telah dikelompokkan 7 hal yang mana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dan yang kedua yang dapat kami simpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kami adalah ada 7 nilai dasar dalam tindak pidana korupsi yang harus kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, nilai-nilai dasar tersebut dalam anti korupsi yaitu 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hal ini merupakan nilai-nilai dasar yang harus kita miliki dalam menyikapi sikap anti korupsi. Misalkan di sini kejujuran. Kejujuran adalah poin pertama dalam nilai-nilai dasar dalam anti korupsi. Kejujuran di sini berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dapat kita artikan bukan hanya perkataan saja, tetapi tindakan juga harus lurus sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah ataupun peraturan yang telah berlaku di masyarakat. Selanjutnya yang dapat saya sampaikan di sini, contoh selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan adalah misalkan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, di mana menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, tidak membela siapapun dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal selanjutnya yang dapat saya sampaikan pada kegiatan resum kali ini yaitu apa saja nilai-nilai atau apa saja hal yang dapat kita wujudkan dan implementasikan dalam pekerjaan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan sikap anti korupsi. Yang pertama yaitu misalkan saya selaku dosen yang memegang jabatan struktural sebagai kepala lab misalkan, dalam menjalankan tugas saya pastinya saya harus memenuhi nilai-nilai dasar yang telah saya sebutkan tadi. Misalkan jujur dan adil
atau mandiri misalkan. Dalam memenuhi misalkan satu kasus, misalkan dalam membelanjakan atau dalam memenuhi kebutuhan praktikum yang setiap tahun itu diadakan di laboratorium bahasa Inggris, itu saya selaku kepala lab harus membelanjakan atau memenuhi kebutuhan bahan praktikum tersebut yang ada di lab bahasa dengan langkah-langkah misalkan menganalisis apa saja kebutuhan yang diperlukan di lab bahasa dan membelanjakan kebutuhan-kebutuhan tersebut sesuai dengan hasil analisa tersebut dan tidak melakukan tindak pidana atau tidak melakukan korupsi terhadap barang-barang yang saya belanjakan misalkan. Dan selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan atau pengajaran misalkan apa hal yang dapat saya lakukan, yaitu misalkan tidak melakukan korupsi waktu baik dalam terutama dalam pendisiplinan atau dalam hal kedisiplinan ketika masuk kelas ataupun keluar kelas. Dan yang selanjutnya itu misalkan dalam penelitian. Dalam penelitian, action plan atau pengimplementasian dari sikap anti korupsi misalkan yaitu dengan cara saya tidak melakukan plagiarisme atau plagiat dalam menulis penelitian ataupun dalam menulis artikel misalkan. Dan yang selanjutnya yaitu pengabdian. Apa hal yang dapat dilakukan dalam pengabdian? Di dalam kegiatan pengabdian saya misalkan, di sini saya harus misalkan mempertanggungjawabkan atau melakukan pertanggungjawaban terhadap misalkan dana yang telah diberikan pada kegiatan pengabdian kami dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan untuk melakukan kegiatan pengabdian tersebut. Baik demikian resum atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kegiatan pembelajaran kami hari ini, yaitu yang bertemakan anti korupsi. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN Unggul.